Nah, ini kita mulai aja ya. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan contoh soal rangka bidang dengan gambar terlampir seperti di gambar ini, ada segitiga sama kaki. Kemarin kita sudah hitung matriks kekakuan pada masing-masing batang, batang 1, batang 2, dan batang 3. Nah, kemarin kita masing-masing batang sudah kita dapatkan matriks kekakuannya. Ini KS1, matriks kekakuan untuk yang batang 1 atau S1-nya. Kemudian ini KS2, kemudian ini KS3, matriks kekakuan pada masing-masing batang. Nah, kemudian dari 3 buah matriks tadi, kita gabungkan dia menjadi satu bentuk matriks kekakuan. Nah, kalau yang tadi di sini ada KS1, KS2, dan KS3, nah di sini cukup satu KS saja. Nah, untuk langkah untuk penyusunan dari elemen matriks ini, disusun dulu seperti ini. Ini untuk yang U1, P1, U2, P2, U3, dan P3. Nah, seperti yang kita sampaikan kemarin, untuk nilai U dan P ini merupakan nilai akibat adanya deformasi pada titik join tersebut. Jadi karena kita ada 3 buah titik join, maka masing-masing titik join itu ada arah yang sumbu X, arah sumbu Y, pengaruh dari deformasi. Jadi U1 ini merupakan deformasi arah sumbu X, P ini merupakan arah deformasi arah sumbu Y. Begitu juga untuk yang U2, P2, U3, dan P3. Jadi ini masing-masing titik joinnya. Nah, kemudian sebelah kanan juga diberikan pengkodean sama dengan yang ada judul di atasnya. U1, P1, U2, P2, U3, dan P3. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menggabungkan dari batang 1, batang 2, dan batang 3 ini menjadi satu kesatuan matriks kekakuan yang sudah kita gabungkan dari 3 buah batang tadi. Nah, kalau kita lihat rumusnya di sini ya, nah di sini kan ada batang 1, batang 2, dan batang 3. Kenapa? Karena yang untuk U1, cara baca gini, U1 dan U1, maksudnya di atasnya U1, di sebelah kanannya U1, ini ada di batang 1, ada di batang 2, dan ada di batang 3. Yang seperti kita lihat di sini, kalau untuk yang di batang 1, kita lihat judul atasnya U1, sebelah kanannya U1, di sini ada 1 ya, ada nilainya, kemudian di batang 2 juga sama, U1 dan P1, kemudian di batang 3 itu juga sama, ditambahkan U1, lihat judul di atasnya U1, lihat judul sebelah kanannya U1, maka ini dijumlahkan dari 3 buah tadi. Jadi batang 1 ini diambil dari batang 1 C39, nah dari sini. Kemudian berikutnya adalah batang 2 C32, nah ini juga sama. Kemudian dari berikutnya batang 3 C32. Nah, di sini C32. Nah, jadi digabungkan antara semua matriks batang 1, matriks batang 2 semua, dan matriks batang 3 digabungkan dia menjadi satu kesatuan matriks kekakuan. Nah, begitu juga untuk yang lainnya. Misalnya di sini nih untuk yang U2, U2 gitu ya. Nah, kalau di sini kan ada nih U2 dan U2 nilainya yang ini ya. 14284, kita lihat di sini dijumlahkan semuanya yang ada di matriks 1, matriks 2, matriks 3 untuk yang U2 dan P2. Nah, seperti ini U2 dan U2 ini nilainya di batang 1, di batang 2 nilainya ini, kemudian yang di batang 3 kebetulan nilainya adalah 0 ya, tapi tetap dijumlahkan saja supaya nanti otomatis terjumlah dengan menggunakan Microsoft Excel ini. Nah, begitu juga untuk yang posisi-posisi lainnya itu juga sama, artinya dijumlahkan semua matriks, komponen matriks yang ada di batang 1, batang 2, dan batang 3. Sehingga terbentuklah sebuah matriks kekakuan dari 3 buah titik join atau 3 buah batang tadi. Jadi menjadi matriks 6 kali 6. Nah, setelah kita dapatkan matriks kekakuan dalam sistem yang sudah kita gabungkan dari 3 buah batang tadi, barulah kita bisa menghitung berapa gaya dalam nanti akan terjadi pada masing-masing titik join. Misalnya nanti ada, kemarin kan yang diketahui hanya titik join 2 saja ya, ada gaya arah horizontal pun juga ada gaya arah vertikal. Nah, ini adalah rumusnya, bikin seperti ini, nanti matriks F ini merupakan matriks dari gaya dalamnya sama dengan
matriks kekakuan dikalikan dengan matriks U-nya. Nah, jadi ini adalah rumus persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung nanti besaran gaya dalam yang terjadi pada masing-masing batang ataupun pada masing-masing titik joinnya nanti. Jadi ini adalah rumus persamaannya, matriks F sama dengan matriks K dikalikan dengan matriks U. Di mana matriks F ini merupakan gaya dalam yang ada terjadi pada masing-masing titik join. Nah, ini kalau kita di sini ya. Nah, jadi masing-masing titik join ini kan ada nilai F1, ada G1, F2, G2, F3, dan G3-nya. Jadi dimasukkan saja di sini dalam bentuk sebuah matriks 1 kali 6 ya. Jadi matriks kolomnya ada 1, barisnya ada 6. Jadi matriks 1 kali 6 atau 6 kali 1, baris kali kolom. Nah, jadi matriks 6 kali 1 ini merupakan matriks dari nilai F di sini. Jadi matriks F itu merupakan matriks dari gaya dalam yang terjadi pada masing-masing titik join. Jadi cukup dengan simbol atau notasi saja dulu. Nah, seperti yang ada di gambar yang sudah kita gambarkan pada pertemuan sebelumnya seperti ini ya. Jadi di titik 1 ada F1, ada G1, di titik 2 itu ada F2, G2, di titik join 3 itu ada F3 dan G3. Nah, kemudian berikutnya adalah matriks kekakuan. Nah, ini nilainya sama dengan matriks yang tadi. Jadi yang matriks K ini adalah matriks kekakuan yang sudah kita gabungkan tadi. Dalam hal ini adalah yang ini tadi. Jadi cukup dikasih sama dengan saja ya dengan di sini. Lebih gampang dikasih sama dengan saja, jangan di copy paste ya. Takut nanti copy paste ada formula yang tidak berubah nanti sehingga nanti hasilnya akan berbeda. Jadi ini adalah nilai dari matriks kekakuan. Jadi persamaan rumus yang kita gunakan adalah ini. Jadi ini adalah nilai dari matriks kekakuan dari rumus persamaan ini. Adalah ini adalah yang sudah kita gabungkan dari 3 buah batang tadi. Nah, kemudian dikali dengan rumus ini dikali dengan matriks U. Nah, U ini adalah matriks dari deformasi. Nah, ini kan sama dengan yang tadi ya di atas di sini, sama dengan batang 1, batang 2, batang 3 ada nilai dari pengaruh dari deformasi U1, P1, U2, P2, U3, dan P3. Pada masing-masing titik join ataupun pada masing-masing batang itu ada nilai dari pengaruh dari deformasi yang terjadi. Nah, jadi berdasarkan dari persamaan rumus ini, kita sudah definisikan, kita masukkan ke sebuah persamaan ya ke dalam, kita sudah masukkan data-data berdasarkan dari persamaan yang ada di sini tadi. Ini adalah untuk matriks F-nya, kemudian ini adalah untuk matriks kekakuan yang sudah kita gabungkan tadi, tinggal diambil dari sini ya. Kemudian ini adalah untuk matriks U-nya, pengaruh dari deformasi. Nah, kemudian berikutnya adalah, karena di sini ada matriks gaya, Suaranya Pak, tak terdengar Pak. Oke, sorry termute tadi. Nah, ini merupakan gambar ya dari yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini merupakan matriks dari gaya. Nah, perhatikan dari gambar ini yang gaya yang sudah ada nilainya dimasukin saja nih ke dalam persamaan matriks ini. Nah, kalau di F untuk titik 1 atau batang 1 ini kan nggak ada nilai ya. F1, G1-nya nggak ada nilai. Yang ada nilai itu hanya di titik join 2-nya. Dalam ini F2 adalah 20.000 kN, kemudian G2-nya adalah 50.000 kN, di mana yang F2 ini arah gayanya ke sebelah kiri, tandanya minus, kemudian yang G2 arah panahnya ke bawah, tandanya minus. Jadi 20.000 dan 50.000 di sini ya. Jadi yang 20.000 ini adalah gaya horizontal atau F2 dari gambar di sini. Kemudian yang 50.000 ini adalah nilai dari G2 atau gaya vertikal pada titik join 2 atau pada batang 2. Nah, kemudian berikutnya yang di titik join 3, yang arah X-nya atau F3-nya ini nilainya sama dengan 0. Nah, kita kembali ke prinsip untuk yang pengaruh dari tumpuan, terutama untuk yang tumpuan roll, dia tidak mampu memberikan reaksi. Artinya, untuk gaya horizontal pada
tumpuan roll itu nilainya sama dengan 0. Sama dengan kita misalnya memakai sepatu roda gitu ya, tiba-tiba ada yang mendorong kita dari depan atau belakang, kita tidak bisa memberikan reaksi terhadap dorongan tersebut. Kecuali mungkin kalau ada beban atau gaya dari atas misalnya. Nah, kita masih bisa memberikan reaksi karena roll itu seperti roda ya. Jadi kalau didorong dari depan atau belakang dia akan bergerak, sehingga nilai F pada gaya horizontal pada tumpuan roll itu sama dengan 0. Maka di sini dituliskan dengan 0, kemudian G3-nya tidak ada nilai, maka tulis saja D3. Nah, di sini dan nanti yang tidak ada nilainya ini F1, G1, dan G3 inilah yang akan kita hitung nanti berapa besaran gaya dalam yang terjadi. Berapa nanti gaya dalam F1, G1, berapa gaya dalam untuk yang di G3. Nah, untuk matriks kekakuannya ini masih sama dengan yang ada di atasnya. Kita lihat di sini masih sama ya angka-angkanya. Yang berubah tadi adalah di persamaan matriks gaya. Jadi yang sudah ada nilainya, nilai gaya dalam pada titik join ataupun pada batang kita masukin nanti ke sini. Nah, kalau ini yang ada nilai, yang tidak ada nilai kasih titik 0. Nah, ini berkaitan dengan yang di sini tadi. Kalau yang di gayanya ada nilai, maka diberikan nilai U2 dan P2. Selain dari ini yang tidak ada nilai gaya pada matriks gayanya, ini dikasih nilainya 0 saja. Nah, ini kan kalau di sini 0 kan ada angka ya, berarti kita bikin U3. Jadi yang akan kita cari nanti pengaruh dari deformasi itu adalah nilai dari U2, P2, dan U3. Nah, pedomannya adalah matriks gaya yang ada di sebelah kiri ini. Nah, yang tidak ada nilai di sini berarti untuk matriks deformasinya sama dengan 0. Yang ada angkanya dibikin saja di sini menjadi notasi U2, P2, dan U3 atau tetap seperti persamaan yang ada di atasnya. Nah, kemudian berikutnya kita akan melakukan readjustment dari metrik yang ada ini. Jadi yang ada nilai gayanya, kita naikin posisinya ke atas. Nah, ini kan posisinya pada baris ke-3 dan baris ke-4 ya. Nah, kita perlu melakukan readjustment metrik atau penyusunan ulang dari matriks berdasarkan dari gaya yang sudah diketahui tadi. Nah, caranya adalah yang ada nilainya ini dinaikin menjadi baris matriks pertama. Nah, ini kan dari baris ke-3 dan baris ke-4 ini dinaikin ke baris pertama dan baris kedua, termasuk ini yang nilai 0 ini dinaikin ke baris yang paling atas. Jadi baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Ini juga diikuti oleh yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau di awalnya ini kan U1, P1, U2, P2, U3, dan P3 ya, judul di atasnya. Nah, di sini sudah berubah berdasarkan dari di sini tadi. Ini kan sudah 0 nih, berubah untuk angkanya sudah dalam bentuk angka 0, kemudian U2, P2, U3, dan angka 0 di sini. Ya, judul di atas ini juga mengikuti yang ada di sebelah kanan di sini. Di sini 0, di sini 0, maka di sini juga 0, 0, kemudian U2, di sini U2, kemudian P2, di sini P2, U3 di sini U3, kemudian di sini 0, di sini juga 0. Jadi ngikutin sama judul apa namanya supaya lebih gampang nanti dalam melakukan penyusunan matriksnya ya. Koefisiennya disamakan antara baris di atas dengan kolom yang ada di sebelah kanan ini. Nah, begitu juga yang ada di sini. Kalau di sini yang matriks gaya yang ada nilainya, kita naikin posisinya menjadi teratas. Nah, begitu juga untuk yang koefisien deformasinya. Nah, kalau yang deformasi yang ada angkanya baik berupa angka 0, kita tarik yang kita posisikan dia di paling sebelah pinggir dari sebelah kanan. Nah, kemudian yang hanya berupa koefisien huruf kita tarik dia menjadi posisi sebelah kiri. Nah, kalau di sini kan baris pertama 2 dan 3, di sini kolom pertama 2 dan ketiga. Karena nanti ini yang akan kita cari nanti berapa besaran deformasi yang terjadi pada U2, P2, dan U3-nya. Jadi readjustment metrik ini artinya kita susun ulang dulu deh matriks dari yang ada di sini tadi. Nah, ini kan sudah ada, kita masukin ini yang sudah ada nilai gayanya, ini yang nilai deformasi nanti yang akan kita hitung besarannya nanti. Nah, tinggal disusun berdasarkan dengan yang di atas ini. Nah, di sini kan judulnya U2, dikatanya U2. Kita di sini U2, cari ke belakangnya U2, berarti angkanya yang ini. Nanti saya kasihkan file ini supaya nanti lebih gampang memahami nanti ya. Terutama untuk yang paling ribet sebenarnya adalah readjustment metrik ini ya, penyusunan ulang dari sebuah metrik ini.
Nah, begitu juga untuk yang P2, caranya juga sama, lihat judul di atasnya, lihat judul di sebelah kanannya. Di sini judul sebelah atasnya P2, sebelah kanannya U2, maka nilainya dari sini, sama dengan kan saya dengan sini. Begitu juga dengan nilai yang lainnya, misalnya, misalnya ini, judul atasnya, notasi atasnya P2, sebelah kanannya U3, ini datangnya dari nilai matriks kekakuan yang sudah kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Jadi perhatikan judul di atasnya di sini P2, sebelah kanannya U3, maka disama dengan kan saja. Nanti saya copy, mudah-mudahan lebih mudah memahaminya nanti. Nah, begitu juga untuk yang lainnya. Jadi kita susun ulang lagi berdasarkan dari gaya yang sudah diketahui. Ini rearrangement dari metriknya. Nah, kemudian karena yang akan kita cari besarannya nanti adalah terutama untuk deformasi adalah U2, P2, dan P3, maka yang kita gunakan, yang kita ambilkan partisi matriksnya adalah yang ada nilai sini saja. Nah, dalam sini kan sudah diberikan warna ya. Yang akan kita hitung itu nanti adalah yang berwarna ungu ini untuk U2, P2, dan U3-nya. Nah, kemudian dipindahkan menjadi sebuah matriks yang baru. Jadi yang kita hitung ini, yang kita ambil ini adalah matriks yang sudah ada nilai gayanya tadi. Nah, di sini kan sudah ada nilai gayanya, kemudian ini akan kita hitung nanti. Jadi dari awalnya di sini tadi ada matriks 6 kali 6, kita rubah dia, kita ambil yang akan kita hitung itu nanti menjadi matriks 3 kali 3. Ini untuk matriks kekakuan tadi. Nah, ini lebih gampang karena sudah diberikan warna yang berbeda ya. Jadi ini di copy atau disama dengankan saja dengan ini. Nah, ini kan disama dengan saja nih. Berdasarkan dari matriks yang ada di sini. Jadi ini diambil dari gaya yang ada nilainya. Nah, pedomannya ada di sini. Jadi nanti kalau misalnya ada contoh soal, misalnya ternyata gaya yang ada itu misalnya di F1 atau G1, maka susunan rearrangement ini juga akan berbeda nantinya. Nah, ini sama dengan kan saja di sini juga sama ya. Jadi yang warna ungu ini sama nilainya dengan ada yang ungu di bawah sini. Nah, sehingga kita memiliki matriks dengan persamaan masih sama dengan ini tadi ya. Matriks gaya sama dengan matriks kekakuan dikalikan dengan matriks U atau matriks deformasi yang ada. Jadi ini sudah ada nilainya, matriks gayanya, matriks kekakuannya juga sudah ada. Yang akan kita hitung nanti, yang kita cari adalah matriks untuk deformasinya. Berapa nanti nilai U2, nilai P2, dan nilai U3-nya. Nah, kemudian kalau persamaannya kan ini ya, matriks F sama dengan matriks K dikalikan dengan matriks U. Nah, sekarang kita akan mencari matriks U, maka ini kita pindahkan. Artinya kan ini seperti dibagi nanti ya. Matriks F dibagi dengan matriks K, misalnya seperti itu. Nah, ini kita pindah ruaskan. Jadi kalau di sebelah kanannya dia matriks deformasinya, pindahkan dia ke sebelah kiri. Nah, kemudian berikutnya adalah matriks yang ada ini, matriks kekakuan ini diinverskan. Karena kalau berdasarkan dari rumus, misalnya sama seperti ini, misalnya ya, di sini 8 sama dengan 2 dikalikan dengan 4. Nah, kalau di sini 2, di sini kan dikatakan berarti di sini 8. Berarti nanti hasilnya adalah 8 dibagi dengan 2 untuk mendapatkan nilai matriks U ini. Nah, tapi kalau kita berbicara dengan matriks, maka pembagian itu bisa kita ganti dengan menginverskan matriks kekakuan yang ada di sini. Nah, rumusnya nanti adalah minverse di blok matriks kekakuan yang sudah berwarna ungu ini, kemudian dienterkan. Nah, kemudian yang perlu diingat adalah begitu sudah ada M inverse-nya, kita coba sama dengan minverse, kemudian tutup kurung, kemudian ini diblok, kemudian tutup kurung. Nah, ini kan belum keluar hasil semuanya ya. Nah, caranya hasilnya itu diblok matriksnya menjadi matriks 3 kali 3, kemudian pencet F2, kemudian tekan Ctrl Shift Enter secara bersamaan, maka akan keluar nilainya. Nah, ini saya rekam ya, nanti bisa dicek lagi. Begitu juga untuk perkalian antar metrik juga seperti itu caranya. Jadi saya ulang. Nah, ini inverse dari matriks kekakuan. Kalau hasilnya masih seperti ini, supaya bisa keluar dalam bentuk matriks 3 kali 3, maka diblok dengan ukuran matriks 3 kali 3, kemudian tekan F2, kemudian tekan Ctrl Shift Enter secara bersamaan, sehingga kita dapatkan nilai dari inverse metrik dari matriks kekakuan ini seperti ini besaran
nilainya. Kemudian ini dipindah ruaskan ke sebelah kanan di sini. Sehingga baru kita bisa lakukan perkalian antara matriks ini dikalikan dengan matriks ini ya. Nah, kalau perkalian matriks M mod ya, M mod dan di blok matriks ini titik koma, kemudian di blok ini lagi kurung di sini enter. Nah, kalau perkalian matriks matriks 3 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 1, berarti hasilnya juga 3 kali 1, barisnya 3, kolomnya 1. Nah, seperti ini di blok ya. Matriks 3 kali 1 itu barisnya 3, kolomnya 1. Kemudian tekan F2, kemudian tekan Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Maka kita sudah dapatkan nilai matriks deformasi yang ada pada U2, P2, dan U3-nya. Nah, kita sudah dapatkan nilai deformasinya. Nah, berikutnya adalah yang tidak ada nilainya di sini adalah nilai F1, G1, dan G3. Jadi matriks untuk nilai deformasi sudah kita dapatkan nilai untuk yang di batang 1 nih, terutama ya, di batang 1. Nah, kita sudah dapatkan nilai dari matriks deformasi. Nah, sorry bukan batang 1, ini total secara keseluruhannya ya. Jadi yang dari gambar di sini tadi kan yang nggak ada nilainya U1, P1, U2, P2, U3, dan P3. Kebetulan U3 nilainya 0 tadi ya. Nah, bentuk persamaannya seperti ini, kemudian sebelah kanannya seperti ini. Jadi nilai yang matriks deformasi kita sudah dapatkan nilainya tadi ya. Dengan perkalian, terutama di inverse matrikkan dulu tadi, kemudian baru dilakukan perkalian dari matriksnya. Nah, kemudian yang akan kita cari adalah gaya dalam yang terjadi pada masing-masing titik join. Yang sudah ada nilainya tadi adalah nilai F2, G2, dan F3. Yang akan kita cari berikutnya adalah F1, G1, dan G3. Nah, secara rumus persamaan ini masih sama dengan ini tadi. Nilainya persamaannya adalah matriks F sama dengan matriks kekakuan dikalikan dengan matriks U. Juga masih sama ya. Jadi yang akan kita hitung berikutnya adalah gaya dalamnya. Kalau tadi spesimen atau nilai deformasi, matriks deformasinya. Berikutnya adalah gaya dalam yang tidak diketahui pada gambar yang sudah kita bicarakan dari awal kemarin ini nih. Nah, rumusnya tetap sama, matriks gaya dikalikan dengan matriks kekakuan dikalikan dengan matriks deformasinya. Nah, matriks deformasinya tadi kan sudah kita dapatin nih, nilai U2, P2, dan nilai U3-nya. Tinggal dipindahin saja atau disamadengankan saja dengan yang ada di sini. Nah, kemudian ini masih sama dengan nilai ini tadi. Nah, ini diambil yang berwarna coklat ini ya, karena ini yang akan kita hitung nanti. Sama dengan yang tadi, yang kita ambil di sini ada nilai gayanya berwarna biru, pindahkan dia ke matriks di bawahnya ini. Ini untuk menghitung displacement atau matriks dari deformasinya. Nah, kemudian berikutnya untuk menghitung gaya dalam, ambil yang matriks berwarna coklat, karena ini yang akan kita hitung. Gaya dalam ini akan kita hitung. Nah, kemudian dikalikan dengan matriks deformasi yang sudah kita dapatkan di awal tadi. Nah, sehingga hasilnya adalah gaya dalam yang terjadi itu pada titik F1 itu adalah 20.000 Newton, G1 itu adalah 33.000 Newton, kemudian G3 itu adalah 17.000 Newton. Jadi kita sudah dapatkan gaya dalam, kemudian kita juga sudah dapatkan nilai matriks deformasi berdasarkan dari contoh gambar yang ada di halaman ini. Jadi ada 3 titik join ya. aja. Nah, jadi kita sudah dapatkan gaya dalam, kemudian juga termasuk nilai matriks deformasi yang ada di gambar di sini. Jadi kalau gambar kemarin kita asumsikan seperti ini, ada rangka bidang ya. Jadi ada 3 buah batang, segitiga sama kaki. Kemudian yang hijau inilah yang akan kita hitung besaran gayanya. Dan ini sudah kita dapatkan besaran gaya dalamnya. Ini yang F1, ini kan nggak diketahui, nggak ada nilainya nih F1. Sudah kita dapatkan nilainya adalah 20.000 Newton. Kemudian G1-nya adalah 33.000 Newton. Kemudian yang F2 ini sudah ada, diasumsikan sudah ada nilainya sebesar 20.000 Newton. Kemudian yang untuk G2 sudah diasumsikan nilainya 50.000 Newton.
Kemudian F3, karena tumpuannya adalah roll, ini sama dengan 0, yang akan kita hitung di sini hanyalah nilai dari G3-nya atau gaya arah vertikalnya. Ini juga sudah kita dapatkan besarannya sebesar 17.000 Newton. Jadi untuk contoh soal pertama ini sudah kita selesaikan untuk menghitung gaya dalamnya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan dulu yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, mungkin untuk malam ini sampai di sini dulu untuk perhitungan gaya dalam, kemudian juga matriks dari displacement atau matriks dari deformasi yang terjadi. Jadi intinya dari yang warna hijau ini sudah kita dapatkan nilainya masing-masing, baik itu yang dari gaya dalam, berdasarkan dari gaya dalam, termasuk juga pengaruh dari adanya deformasi. Kalau gaya dalam kita kasih simbol F1 dan G1 atau F dan G. Kalau untuk yang deformasi itu dikasih simbol U dan V. Nah, nanti saya akan sharekan ini di Classroom, termasuk nanti link videonya ya. Kalau link videonya, kalau secara file saya kirimkan nanti terlalu besar, mungkin nanti saya masukin ke YouTube dulu, kemudian saya kirimkan nanti dalam berbentuk link saja, supaya nanti lebih gampang untuk membuka video ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Pak, ini Denson mau nanya, Pak. Online atau gimana, Pak? Nah, ini kan sebenarnya diberikan kewenangan ke masing-masing dosen ya. Nah, saya sih sebenarnya tergantung ke mahasiswanya. Karena ini kan terutama yang di mata kuliah saya ini kan di jam terakhir ya. Yang kemungkinan mungkin sudah tidak ada orang di kampus. Nah, itu sih sebenarnya tergantung dari mahasiswanya bagaimana.